Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu dimensi 3. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya satu pepatah dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup dengan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka dari itu, Ibu berharap kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring ini, meskipun Ibu tahu kalian pasti lelah, jenuh, dan bosan, tapi Ibu sangat berharap, apalagi kalian kelas 12, Ibu berharap kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring ini. Baik, selanjutnya untuk kompetensi dasar pada hari ini, yang pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, dan yang kedua, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ibu berharap setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan unsur-unsur pada bangun ruang sisi datar. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan suatu titik, kedudukan suatu garis, dan kedudukan suatu bidang. Dimensi 3 itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bangun ruang sisi datar, dan yang kedua ada bangun ruang sisi melengkung. Nah, bangun ruang sisi datar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga limas, dan yang keempat prisma. Sedangkan bangun ruang sisi melengkung itu dibagi 3. Yang pertama kerucut, tabung, dan bola. Nah, untuk di kelas 12 ini yang dibahas itu hanya bangun ruang sisi datar, sedangkan bangun ruang sisi melengkung itu tidak untuk cakupan tingkat SMA ya. Jadi yang bangun ruang sisi melengkung itu kita tidak bahas, jadi kita fokus ke bangun ruang sisi datar. Baik, yang pertama bangun ruang sisi datar itu adalah kubus, bangun kubus, dimana kubus memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama itu adalah titik sudut, di mana kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Oke. Unsur yang kedua, kubus itu adalah rusuk ya, di mana kubus memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk AHE, rusuk AE, rusuk BF, CG, dan DH. Yang ketiga, unsur kubus itu adalah sisi atau bidang, yaitu sisi depan dengan titik sudut ABFE. Yang kedua sisi kiri ya, BCGF, sisi belakang DCGH, sisi kanan ADHE, sisi bawah ya ABCD, dan sisi atas ya EFGH. Selanjutnya, kubus memiliki unsur yang disebut dengan diagonal sisi, di mana kubus memiliki 12 diagonal sisi. Apa sih diagonal sisi? Diagonal sisi adalah garis yang ditarik dari titik sudut yang berhadapan ya. Nah, yang dimaksud dengan berhadapan itu bukan A dan B. A dan B itu disebut titik sudut yang sejajar. Titik sudut yang berseberangan atau berhadapan itu adalah titik A dan titik F ya. Jadi bersilangan. Jadi tiap sisinya itu sisi depan itu memiliki 2 diagonal sisi, yaitu AF dan BE ya. Maka karena 6 sisinya, di mana tiap sisinya ada 2 diagonal sisi, maka jumlahnya 2 kali 6 itu adalah 12 diagonal sisi, yaitu AF, BE, BG, CF, DG, CH, AH, DE, AC, BD, EG, dan FH.
ya. Oke, yang terakhir adalah unsur diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal sisi itu adalah sudut yang berhadapan di sisi kubus ya. Kalau diagonal ruang itu adalah titik sudut yang berseberangan di dalam ruangan atau di dalam kubus tersebut, yaitu titik A ke titik G, itu disebut diagonal ruang ya. Nah, kubus memiliki 4 diagonal ruang, yaitu AG, CE, lalu HB ya, HB, lalu DF ya. Nah, itulah unsur-unsur pada kubus. Oke, sekarang bangun ruang sisi datar yang kedua itu adalah balok ya. Bentuknya hampir sama dengan kubus. Kalau kubus kan semua sisinya itu berbentuk persegi. Kalau balok itu ada salah satu sisinya yang berbentuk persegi panjang. Nah, unsur-unsurnya sama dengan kubus, yaitu yang pertama titik sudut, di mana balok memiliki 8 titik sudut. Dan yang kedua rusuk, rusuknya pun sama, ada 12 rusuk ya, sama dengan kubus. Dan yang ketiga itu bukan diagonal, sisinya dulu atau bidangnya dulu. Sisi dan bidangnya itu sama, ada 6, depan belakang, kanan kiri atas bawah. Terus diagonal sisinya sama, ada 12, dan diagonal ruangnya ada 4. Untuk ketiga dan keempat yaitu prisma dan limas, Ibu ingin itu menjadi tugas kalian ya, untuk mencari unsur-unsur dan menggambar prisma dan limas. Oke, sekarang setelah kita mencari unsur-unsur di bangun ruang sisi datar, kita akan mencari jaraknya ya. Jarak antar dua titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, dan jarak garis ke bidang, lalu bidang ke bidang. Lalu kita akan menentukan besaran sudut, sudut antara dua garis atau garis dengan garis ya. Lalu menentukan sudut antara garis dengan bidang, lalu menentukan sudut antara dua bidang atau bidang dengan bidang. Nah, sebelum kita menentukan jaraknya atau mencari nilai jarak dan sudut, kita harus tahu dulu nih apa sih atau bagaimana sih kedudukan titik terhadap garis ya. Nah, kedudukan titik terhadap garis itu ada 2 macam ya. Yang pertama itu titik terletak pada garis. Misalnya diketahui ada sebuah titik ya, titik A kita namakan, lalu ada sebuah garis yang melewati titik A yang kita namakan garis K. Maka titik A terletak pada garis K ya. Jadi posisinya itu ada di garis K ya. Atau garis K memotong titik tersebut. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Misalkan ada titik B, lalu di bawah titik B itu ada garis L. Nah, maka titik B itu berada di luar garis. Oke, contoh, misalkan ada sebuah kubus ya, A, B, C, D, E, F, G, H, di mana yang pertama, soal yang pertama, titik A terletak titik-titik garis AB. Coba, titik A itu pada atau di luar garis AB? Iya. Nah, titik A itu terletak pada garis AB ya. Karena titik A itu berada di titik AB, di garis AB, maaf. Oke, titik F terletak di luar garis BC ya. Dan yang ketiga, titik G terletak titik-titik garis BD. Titik G berarti di luar ya. Itu. Jadi satu lagi, titik H itu terletak pada garis FH ya. Oke. Sekarang kedudukan contoh yang kedua ya. Titik B itu terletak titik-titik garis BT. Garis BT titik B berarti pada di luar. Iya, pada ya. Oke, yang kedua,
titik D terletak titik-titik garis TC. Pada atau di luar? Ya, di luar. Dan yang terakhir, titik T itu terletak titik-titik garis BD titik T. Pada atau di luar? Di luar, ya betul. Oke, sekarang yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, sama halnya dengan kedudukan titik terhadap garis ya. Titik terhadap bidang pun ada titik terletak pada bidang dan ada titik terletak di luar bidang. Nah, langsung ke contoh ya. Ada kubus lagi A B C D F G H. Bidang itu sisi ya. Nama lainnya bidang itu sisi. Sisi itu A B F E ya. Sisi kubus itu kan ada 6 ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ya. Oke, contoh yang pertama, titik A itu terletak pada titik A terletak titik-titik bidang ABCD. Titik A berarti pada ya jawabannya. Ya oke, yang kedua, titik F terletak titik-titik bidang CD G H. Pada atau di luar? Iya, pastinya titik F itu terletak di luar bidang CDHG. Dan yang ketiga, titik D terletak titik-titik bidang BDHF. Ya, pasti pada ya. Oke, yang terakhir, titik H terletak titik-titik bidang ACGE. Pasti juga itu di luar ya. Sekarang yang ketiga itu adalah kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, kedudukan garis terhadap garis itu ada yang dinamakan dengan sejajar. Jadi dua garis dikatakan sejajar itu jika posisinya sama ya. Jika miring ke kanan itu garis yang keduanya pun akan sama posisinya ya. Kalau misalkan vertikal atau berdiri, maka yang garis satu lagi pun akan berdiri ya. Oke, yang kedua, kedudukan garis terhadap garis itu yang dinamakan dengan saling berpotongan. Nah, yang dimaksud dengan saling berpotongan itu adalah ada dua buah garis yang saling bersilangan ya, atau menyilang gitu posisinya dengan bertemu di satu titik ya. Oke, sekarang yang ketiga itu adalah bersilangan. Nah, apa sih bersilangan? Posisinya hampir sama dengan berpotongan, cuman tidak bertemu di satu titik ya. Jadi agak misah gitu ya, berpisah gitu. Tapi posisinya itu seperti menyilang, sama dengan berpotongan. Cuman kalau berpotongan itu di satu titik, kalau bersilangan itu tidak bertemu di satu titik. Oke, langsung saja ya ke contoh. Tentukan kedudukan dua garis pada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dimana yang pertama itu soalnya tentukan kedudukan dua garis AB dan BC. Coba AB dan BC itu sejajar, berpotongan, atau bersilangan. Bertemukah di satu titik atau tidak? Iya, bertemu ya di satu titik, maka disebut berpotongan. Sekarang garis AD dan GF. Coba lihat posisinya sama. Iya, maka itu disebut dengan sejajar ya. Oke, yang ketiga itu garis AB dan GF. Nah, ini baru yang dinamakan apa? Kalau kita tarik garis itu menyilang atau apa? Iya ya, menyilang, cuman tidak bertemu di satu titik. Nah, maka itu disebut bersilangan ya, baru. Nah, garis BD dan AC itu disebut berpotongan karena bertemu di satu titik ya. Terus garis AC dan DH. Coba AC dan DH itu bersilangan ya. Yang satu horizontal, yang satu vertikal. Oke, sekarang kedudukan garis terhadap bidang ya. Ada sama dengan garis dengan titik ya, atau titik dengan bidang itu ada terletak pada sejajar, menembus atau memotong ya. Oke, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Maka contohnya, tentukan kedudukan garis AB dan bidang ABCD. ABCD garis AB. Maka
garis AB itu terletak ya pada bidang ABCD. Oke, yang kedua, garis BC dan bidang CDGH. BC, CDGH berarti menembus ya atau memotong. Terus garis BC terhadap bidang EFGH. EFGH dan garis BC berarti sama-sama ya horizontal, maka disebut dengan sejajar. Dan yang terakhir, garis AC dan bidang BDHF berarti memotong dan menembus ya. Oke, sekarang kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama itu sejajar dan yang kedua itu berpotongan ya. Jadi khusus untuk kedudukan bidang terhadap bidang itu cuma dua, sejajar dan berpotongan ya. Oke, contoh, diketahui kubus ABCDEFGH, maka tentukan kedudukan dua bidang ABFE dan bidang ABCD. Sejajar atau berpotongan? Coba. Yang satu vertikal, yang satu horizontal, berarti itu disebut berpotongan ya. Karena ABCD-nya itu horizontal, sedangkan ABFE itu vertikal, maka itu disebut dengan berpotongan ya. Oke, sekarang soal yang kedua, bidang ABCD dan bidang EFGH. Lihat, bidang ABCD itu posisinya horizontal dan EFGH pun sama horizontal, maka sejajar. Yang ketiga, bidang BDG. Coba, BDG berbentuk segitiga ya terhadap bidang ABCD, maka itu disebut dengan berpotongan ya. Oke, materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.